saya bagaimana hubungan antara pajak dari zakat. Tapi dalam hati kecil saya tidak sependapat kalau pajak itu sama dengan zakat. Nah, ini harus dibedakan. Nah, tapi saya ingin dengar itu pendapat Pak Mazhar ya. Jadi kalau semangatnya ya, insya Allah pahalanya mungkin kurang lebih ya, sama-sama dapat pahala. Bayar pajak kalau niatkan sebagai dalam terbentuk zakat, sedekah, dapat untuk kemaslahatan umat karena yang menggunakan itu adalah sebagai besar umat Islam. Yes, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau dipaskan sama sekali zakat sama pajak itu yang tidak lah. Nah, saya mungkin ada kesesuaian pendapat dengan Pak Kiai Mazhar ya. Nah, itulah kira-kira beberapa catatan saya mengenai antara pajak dan zakat. Saya kira untuk Bapak nanti memberikan kesempatan tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Saya tutup di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup jelas dan kita punya bekal untuk berdiskusi. Namun sebentar lagi Pak Mazhar sampai. Saya kira saya ingin mendengar suara dari Pak Jan Farid, karena Pak Jan Farid ini kan seorang pengusaha, lebih banyak yang kita kenal. Melihat instrumen pajak ini kan yang penting, apalagi kalau nggak salah masih ketua NU yang Jakarta Pak Jan Farid ya. Nah, mungkin sekitar 3-4 menit lah perspektif dari seorang pengusaha. Iya, pajak rumah mas. Ya. Setelah sudah datang juga bergabung dengan kita Pak Agus dan Pak Bambang Wibowo di sana. Ada Mas Bapak? Ada. Masuk di pintu. Ya, silakan Pak. Kalau kita anti zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belajar sebentar mengenai pajak dan zakat. Alhamdulillah sudah bisa dijadikan faktor pemurah. Usaha ini bagus sekali, berita yang indah luar biasa. Dan malah sekarang sedekah juga bisa dibentuk ya sebagai bagian dari kebiasaan. Jadi pemerintah sudah cukup bijaksana. Dan kalau dibilang tadi ada kritik dari beliau bahwa uang pajak ini banyak digunakan untuk PNS, pegawai negeri, pajak orang nanti dibayar, bukan mobilan diri, Ustaz. Jadi memang kita lihat pajak ini di Indonesia sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara lain, pajak kita masih sangat terlalu kecil. Baik dulu ya. Karena di luar negeri itu pajak itu progresif. Jadi kita hari-hari ini kehidupan kita dibijar-bijar pajak untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat daripada negara itu sendiri. Nah, persoalan kita karena kita ini terlalu memanjakan wajib pajak dengan menggunakan pajak yang tidak terlalu memberatkan. Misalnya saya ambil contoh misalnya pajak perusahaan tambang. Pajak yang berlaku itu PPH, yang digunakan PPH, pajak perseroan, sama royalti yang relatif kecil, relatif kecil. Padahal di negara kita, di negara tetangga kita di Australia, untuk tambang batubara misalnya, mereka memang ada pajak perseroan yang progresif, ada royalti, ada lagi pajak yang sifatnya insidental. Jadi kalau pajak itu kalau batubara, harga batubara itu roket melewati harga yang wajar, mereka itu akan dikenakan lagi pajak tambahan terhadap keuntungan yang
tidak diduga-duga. Bayangkan, itu pajak lama. Begitu juga pajak-pajak daripada orang awam. Dapat wakaf itu, dapat tanah, misalnya kita dapat tanah wakaf dari orang tua. Dulu kita nggak dikenakan, tidak merupakan objek pajak. Baru sekarang tanah wakaf dari orang tua dikenakan PPS, dikenakan itu hibah dari orang tua. Nah, maksudnya kena PKDB, dia berikan. Tapi pajak kekayaannya enggak. Nanti dibayarkan dari pajak kekayaan ke tahunan. Tidak dikenakan pajak terhadap harta yang tidak dikenakan. Jadi memang pajak Indonesia ini luar biasa murahnya, sehingga pemerintah ini orientasinya selalu memikirkan pembangunan untuk infrastruktur, sehingga gaji PNS sebetulnya termasuk gaji yang tidak layak dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Contoh, gaji seorang menteri saya nih, gajinya 5 juta rupiah satu bulan. Gaji menteri pokok 5 juta. Ya, terus tambah lagi tunjangan anak, tunjangan istri, ya kan, tunjangan macam-macam. Jumlahnya menjadi 19 juta saja. Sementara menteri itu mengelola anggaran, ada yang 20 triliun, ada yang 6 triliun, ada yang 10 triliun. Bayangkan dengan gaji 5 juta, ya kan, mengelola anggaran puluhan triliun, dan anggaran itu diturunkan lagi kepada eselon 1, eselon 1 turunkan lagi kepada eselon 2 untuk melaksanakan anggaran tersebut untuk disampaikan kepada kita ini. Anggaran 20 triliun dipegang oleh seorang eselon 3 atau 2 yang gajinya 1.350.000. Dia pegang tender, untuk ada yang 1 triliun, ada yang 2 triliun, ada yang 3 triliun. Jadi yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Sekarang memang ada perbaikan. Jadi kita lagi ada namanya reformasi di bidang penggajian. Jadi sekarang ini reformasi birokrasi. Jadi sekarang ini sudah dilaksanakan di Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan itu gaji mereka relatif lebih baik dari departemen-departemen yang lain. Mereka rata-rata gajinya sudah di atas 20 juta karena tanggung jawab mereka berat. Eselon 3, eselon 4 gaji sudah lebih baik, eselon 3, apalagi eselon 2. Menterinya lebih juga karena ada tunjangannya banyak. Jadi mereka alhamdulillah sudah lebih baik daripada departemen lain. Departemen yang lain sekarang sedang melaksanakan perbaikan gaji daripada PNS itu sendiri. Tapi dulu berjalan sebelumnya. Jadi kembali lagi kalau kita ngomong kepada kita semua, alhamdulillah saya menganggap zakat itu yang terkumpul 1 triliun memang belum maksimal, dan kita harapkan zakat ini bisa lebih besar. Cuma masalah kita adalah zakat ini penyalurannya kurang transparan, tidak diketahui oleh rakyat uang itu
itu dibangun untuk digunakan untuk membangun masjid. Padahal aturannya nggak boleh benar. Tapi kan di satu kabupaten di Sumatera Selatan saya tertarik sekali. Mereka itu mengumpulkan zakat itu sangat aktif. Jadi lembaga pengumpul zakat itu diberikan modal oleh Pak Bupatinya mobil dan diberikan petugas. Jadi mobil itu datang ke rumah-rumah penduduk mengumpulkan zakat sambil diumumkan lewat pengeras suara. Setelah mereka mendapatkan zakat itu dimuat di surat kabar. Hari ini terima zakat dari si A, hari ini terima zakat dari si B, diumumkan. Dan penggunaan zakat itu pun disiarkan di koran tersebut. Permulaan mereka pada waktu mengumpulkan zakat, mereka gunakan itu untuk diberikan kepada warga yang memang tidak mampu. Tapi uang itu habis karena begitu diberikan, mereka itu langsung dibelanjakan. Akhirnya mereka rubah. Nah ini yang menarik saya, mereka rubah menjadi zakat produktif. Saya sempat ngobrol sama MUI ya, saya bilang zakat produktif benar. Jadi zakat produktif itu masyarakat miskin diberikan modal usaha. Jadi mereka dididik untuk bisa berdagang dan diberikan modal usaha. Tahun ini mereka bertindak selalu penerima zakat. 1 tahun kemudian mereka sudah bisa memberikan zakat. Itu luar biasa. Ya kan? Itu contoh yang saya lihat bagus sekali. Malah sekarang mereka sudah kemarin sudah juga bergabung sama Kementerian Perumahan Rakyat. Itu mereka memperbaiki rumah warga miskin. Jadi warga yang sudah sangat miskin, yang rumahnya tidak layak huni, rumah tidak layak huni itu atapnya daun, lantainya tanah, dapurnya masih di dalam, tidak punya WC dan kamar mandi, dindingnya itu ada tabel-tabel untuk gedek, tabel sedikit pakai karton, tabel sedikit ada jendela. Mereka sekarang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Masuk selama ini Ustaz. Mereka malah sudah bekerja sama dengan kita. Kementerian Perumahan Rakyat itu mempunyai program sosial berupa bedah rumah. Jadi untuk memperbaiki rumah, Pak, saya lanjutin satu titik. Untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, kita Kementerian Perumahan Rakyat memberikan dana hibah sebesar 5 juta rupiah satu rumah. Dari zakat ikut membantu menambah 2 juta. Jadi 7 juta. 7 juta itu tambah lagi dari tetangga, ada yang nambah batu bata, ada yang nambah pasir, ada yang nambah semen. Jadi sekarang arahnya sudah mengarah kepada perbaikan untuk rumah-rumah warga yang miskin, yang mempunyai rumah tidak layak. Jadi alhamdulillah, jadi kalau zakat ini transparan, diumumkan, digunakan dengan tepat, saya rasa 1 triliun ini mudah untuk ditingkatkan. Nah ini perlu Pak Bursa sebagai tokoh politik untuk men-trigger ya kan, badan-badan ambil zakat ini untuk transparan dan accountable. Karena kadang-kadang kalau tidak accountable, tidak transparan, upah pungut zakat itu nanti lebih besar dari gaji pegawai Departemen Keuangan. Padahal harusnya dia dapat
komisi, dia punya hak ya, pusatnya, dia punya hak upah pungut dia dapat. Jadi zakat itu dia dapat tanggung zakat dia. Ya, haknya itu bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu dilakukan di salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Selatan. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu nggak bisa. Yang satu. Ya, saya kira langsung saja kepada Kiai Haji Master Masudi. Yang sudah bicara itu. Oh, udah diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sebagian sudah membaca atau membaca sebagian. Apa yang ingin saya sampaikan, mungkin sebaiknya pengetahuan tentang zakat yang selama ini diletakkan dulu di meja supaya tidak mengganggu jalan lalu lintas diskusi. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya satu-satunya konsep yang ditawarkan ajaran ditawarkan oleh Islam tentang negara adalah zakat. Zakat ini sasaran bidik sebenarnya kan taxation dan spendingnya. Karena di dalam zakat itu ada dua ajaran pokok, yaitu akhlu memungut, itulah taxationnya, dan tasarruf spendingnya. Jadi zakat sebenarnya adalah ajaran moral tentang taxation dan spending, tentang pendapatan dan belanja negara. Ini saya ingin katakan ini ajaran moral supaya tidak terganggu oleh bangunan administratif yang selama ini ada. Hal yang terkait dengan administrasi tentang objeknya, tentang tarifnya, itu letakkan dulu. Ini bukan sasaran utama dari apa yang ingin saya sampaikan. Begini, jadi ajaran zakat adalah ajaran tentang pendapatan dan belanja negara. Ini merupakan satu yang sangat strategis. Negara dalam konsep sosiologis kan sebuah sistem kontrak. Kontrak itu dituangkan di dalam undang-undang yang paling pokok adalah konstitusi. Nah, undang-undang yang paling strategis dari semua undang-undang negara itu sebenarnya undang-undang pendapatan belanja negara. Tidak ada yang lebih strategis dari itu. Konstitusi itu kosong sebelum ada undang-undang yang lebih yang ada di bawahnya. Undang-undang tentang pendapatan belanja negara itu setiap tahun dibahas. Dan di dalam undang-undang pendapatan dan belanja negara itulah lifeblood negara. Itu ditasarufkan, didistribusikan. Tidak ada undang-undang per tahun ditinjau kembali dan begitu menentukan. Pak BPK. Undang-undang apapun kalau tidak didukung oleh anggaran dalam bahasa itu tidak akan ada gunanya. Retorika pimpinan politik bahwa negara mesti memihak kaum cilik itu juga akan dibuktikan apakah spendingnya memang memihak itu atau enggak. Kalau tidak, itu hanya retorika kosong. Nah, zakat itu adalah ajaran etika dan moral, ada spiritualnya juga tentang pendapatan, taxation, akhlu, dan spendingnya, tasarruf itu yang pertama. Yang kedua yang saya katakan, betapa strategisnya konsep zakat karena ini reformasi tentang taxation dan spendingnya. Karena sebelumnya bagaimana negara dipahami dan dioperasionalkan, difungsikan
itu sangat tergantung bagaimana kita memahami pajak itu sendiri. Nilai yang kita berikan kepada pajak, konsep yang kita berikan kepada pajak itu akan sangat berpengaruh kepada konsep yang kita berikan kepada negara. Ada tiga, secara global kan ada tiga proses evolusi negara. Pertama negara feodal, kemudian negara kapitalis, kemudian yang ketiga ujungnya ini adalah negara yang berpihak kepada rakyat. Pada zaman negara feodal dulu, raja memungut pajak itu sebagai persembahan dari rakyat kepada raja. Upeti. Dalam bahasa fikihnya udhiyah, pengorbanan. Nah, karena pajak dipanggil sebagai udhiyah, sebagai upeti, sebagai persembahan kepada raja, maka terserah raja mau dipanggil apa, itu persembahan kok. Kenapa rakyat memberikan persembahan? Karena rakyat ini hidupnya di atas buminya raja. Coba raja-raja Jawa itu sangat jelas sekali, Mangku Bumi, Paku Bumi, itu semuanya raja itu berkaitan dengan kekuasaan terhadap bumi. Jadi rakyat ini numpang hidup di atas buminya raja. Oleh karena itu sangat pantas apabila rakyat memberikan sebagian dari hasil buminya itu kepada raja sebagai persembahan, upeti. Nah, inilah yang disebut di dalam ajaran Islam, teks Islam, disebut dengan al-maqsud. Ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah sahibu maqsid. Tidak masuk surga seorang yang terlibat di dalam proses koleksi pajak sebagai upeti. Maka ketika beberapa tahun lalu ada pegawai pajak soal kepada kiai di Krapia, disebut, ditanya, "Sampai kerjanya di mana?" "Saya di pajak, Pak." Masya Allah. Saya sarankan sama keluar, itu ahli neraka itu. Karena memahami ada hadis la yadkhulul jannah sahibu maqsid. Tidak akan masuk surga seorang yang terlibat dalam proses pemungutan maks itu, yaitu pajak sebagai upeti itu. Nah, pajak sebagai upeti itu sama sekali tidak memberikan hak kepada rakyat pembayar, karena itu persembahan. Terserah raja mau dipakai untuk apa. Dan inilah yang sesungguhnya disebutkan di dalam Injil Matius, mengatakan bahwa pandanglah para pemungut pajak seperti Anda memandang para pelacur dan penyamun. Itu ya. Ya. Nah, kemudian puncak dari sejarah ini, sejarah pajak sebagai upeti sendiri ya. Ujung dari sejarah sebagai upeti